Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Tiara Aulia dari PPG Prajabatan Gelombang 2 akan menjelaskan tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Yuk langsung saja. Nah, di aksi nyata topik 5 ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Yang pertama adalah refleksi, yang kedua adalah digital storytelling. Refleksi sendiri, saya akan menjelaskan tentang pemahaman yang didapat setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri. Dan yang kedua adalah manfaat literasi, dan yang terakhir adalah kontribusi dalam pembudayaan literasi di lingkungan, tentunya sebagai seorang guru. Dan kemudian saya juga akan menceritakan tentang digital storytelling, tentang pengalaman, tentang belajar literasi saya. Yang pertama adalah pemahaman baru yang didapat. Dari mata kuliah ini, saya jadi mengetahui beberapa strategi dalam literasi. Dan ternyata, literasi tidak hanya dalam bentuk tulis, tetapi bisa gambar, audio visual, grafis, dan lain sebagainya. Dan dari sini saya ingin menerapkan strategi-strategi literasi itu dalam pembelajaran saya agar bisa menjadi lebih bervariatif dan juga menyenangkan. Kemudian adalah pengaruh tentang kebermanfaatan literasi. Menurut saya, literasi sangat bermanfaat sebagai sumber informasi. Dari literasi, kita mendapatkan banyak ilmu dan informasi baru, baik dalam bentuk tulis, audio, maupun video. Selain itu, dari literasi kita juga belajar berkomunikasi dan bersosialisasi. Bagaimana berkomunikasi dengan baik dan bersosialisasi dengan teman sejawat. Selanjutnya adalah kontribusi literasi. Di tempat saya mengajar, saya beberapa kali meminjamkan buku motivasi kepada peserta didik. Tujuannya untuk memotivasi mereka dan membiasakan mereka untuk membaca. Nah, di sini juga mereka bisa mendapatkan ilmu di luar pembelajaran sekolah tentunya. Dan yang kedua, meminta peserta didik untuk membuat tulisan-tulisan seperti puisi ataupun informasi-informasi yang membangun. Dari kemudian ditempel di mading sekolah ataupun di post di media sosial. Nah, ini untuk apresiasi mereka dan membuat mereka lebih berbangga diri dan percaya diri atas hasil kerja mereka. Selanjutnya adalah sesi digital storytelling. Di sini saya akan menceritakan tentang proses saya mengenal literasi dari kecil hingga saat ini. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman literasi dari kecil hingga kini. Saya membaginya menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah masa kecil, yang kedua adalah hobi, dan yang ketiga adalah dipaksa untuk berkarya. Segmen yang pertama adalah masa kecil. Tentunya kita memiliki kenangan-kenangan indah ketika kita masih kecil. Salah satunya adalah dongeng sebelum tidur. Dulu, ayah saya sering kali mendongeng saya sebelum tidur. Mulai dari Kancil, Timun Mas, ataupun cerita-cerita yang ayah saya karang sendiri. Biasanya dulu ayah saya bercerita menggunakan boneka tangan yang bisa digerakkan itu. Nah, di situ ayah saya bercerita banyak hal, berdongeng. Dan ternyata baru saat-saat ini saya menyadari banyak hal, banyak aktivitas ataupun hal-hal yang bisa didapat dari dongeng tersebut. Hal-hal yang bisa saya petik dari dongeng tersebut, seperti untuk selalu jujur, untuk selalu ikhlas, berbaik kepada orang tua ataupun orang lain. Itu yang dulu selalu ayah saya tanamkan melalui cerita-ceritanya. Dan yang kedua adalah majalah. Dulu ibu saya suka sekali mengoleksi majalah. Dari majalah itu akhirnya saya ingin berusaha untuk belajar membaca. Awalnya saya tidak bisa membaca, tapi karena majalah itu, karena saya tertarik dengan gambar-gambarnya, saya akhirnya tertarik untuk ingin bisa belajar membaca. Dan yang kedua, yang terakhir adalah role play. Nah, dulu waktu saya SD, teman-teman adik saya sering bermain ke rumah. Nah, di situ saya sering meminta untuk kita belajar bersama. Di situ saya pura-pura menjadi guru, belajar mengajarkan matematika, IPA, atau apapun yang sudah saya pelajari ketika SD dulu.
Di situ mungkin dari situ saya jadi ingin menjadi guru seperti saat ini gara-gara role play itu. Hobi saya yang satu ini saya mulai ketika saya SMP. Sebelumnya saya tidak terlalu suka membaca sesuatu yang banyak. Paling hanya membaca-baca yang memang ada gambarnya, sesuatu yang menarik. Tapi setelah SMP ketika kakak saya memberikan saya novel, saya masih ingat judulnya, yaitu 10 Tembang dari Hokkaido. Itu novel pertama yang saya baca dan saya tamatkan. Dari situ saya jadi menyukai novel. Kemudian berlanjut. Dulu sampai 1 minggu bisa 2-3 buku saya meminjam di perpustakaan sekolah. Itu pun berlanjut sampai kelas 3 SMP. Bahkan ketika kelas 3 SMP, ketika zaman itu sedang booming-boomingnya Harry Potter, saya melahap semua buku Harry Potter, terutama buku yang paling saya ingat adalah buku Deathly Hallows, Harry Potter yang ke-7. Itu buku yang cukup tebal, sekitar 1000 lembar yang saya baca sekitar 1 minggu. Itu buku yang membuat saya sering dimarahin oleh ayah saya ketika itu saya akan UN atau ujian dan saya membaca buku itu terus. Nah, itu mungkin minusnya. Tapi dari hobi saya ini tentunya banyak manfaat yang saya ambil, mulai dari pembelajaran kehidupan, literasi, kosakata yang lebih, itu manfaat-manfaat yang saya dapat. Kemudian setelah SMP, ketika SMA, saya lebih suka buku-buku yang bergenre tentang Islami. Nah, ketika SMP lebih ke teen lit ataupun Harry Potter yang lebih tebal, tapi kalau SMA lebih ke genrenya Islami remaja. Itu mungkin titik balik saya mengetahui ilmu lagi. Nah, ternyata dari novel kita bisa belajar banyak hal, tidak hanya cerita-cerita romansa, tetapi ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu di luar yang mungkin kita tidak akan membaca ketika itu hanya tulisan biasa. Tetapi ketika novel dirancang dengan baik, itu akan membuat kita penasaran dan belajar lebih dan mendapatkan ilmu baru. Kemudian adalah dipaksa untuk berkarya. Sebenarnya tidak benar-benar dipaksa, hanya memang tuntutan tugas. Dulu ketika saya awal-awal menjadi guru di salah satu sekolah di Kabupaten Tegal, saya pas waktu awal-awal, beberapa minggu awal menjadi guru, diminta untuk menjadi MC salah satu acara yang cukup bergengsi. Nah, di situ sebenarnya tantangan tersendiri, tantangan yang menurut saya cukup sulit, karena saya termasuk yang gampang panik, gampang cemas, dan takut untuk berbicara di depan orang banyak. Apa jadinya ketika saya harus MC di depan banyak orang, apalagi itu acara yang cukup besar yang dihadiri oleh kepala sekolah di Jawa Tengah. Itu tantangan tersendiri. Namun alhamdulillah berjalan baik karena partner saya adalah MC yang memang berpengalaman dan sangat-sangat membantu saya ketika saya MC. Dan yang kedua adalah membuat buku. Dulu setiap guru di sekolah itu diminta untuk membuat tulisan dan akan dibukukan. Jadi setiap guru diminta membuat tulisan sekitar 3-5 cerita tentang kehidupan mengajar. Nah, di situ saya juga berusaha untuk membuat tulisan. Walaupun hasilnya belum maksimal, tapi saya cukup berbangga diri karena tulisan saya bisa dibukukan. Dan yang ketiga adalah menulis di koran. Lagi-lagi ini adalah tugas. Saya diberi tugas untuk membuat tulisan press release dari suatu kegiatan di sekolah dan kemudian ditulis dan akan diterbitkan di salah satu koran Kabupaten Tegal. Itu sebenarnya tantangan tersendiri juga. Ketika saya menulis, itu saya butuh waktu beberapa jam karena itu baru pertama kali saya menulis sesuatu hal yang akan dibaca oleh banyak orang. Tidak hanya diri saya sendiri ataupun teman-teman dekat yang akan membaca, tapi banyak orang yang akan membaca di koran tersebut. Sehingga saya cukup takut, tapi saya merasa tertantang untuk membuatnya. Sampai sini pemaparan dari saya mengenai literasi dan proses literasi yang saya lalui. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.